Pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara yaitu masuk atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan pada manusia, dan secara umum menurunkan kualitas udara. Jadi, udara yang tercemar itu adalah udara yang sudah mengganggu kesehatan manusia atau sudah terjadinya kerusakan pada lingkungan atau secara umum menurunkan kualitas lingkungan. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama, peristiwa alam. Misalnya gunung meletus, kebakaran hutan, debu ya yang ditiup angin. Ya, seperti ini bisa menghasilkan pencemaran udara. Kemudian oleh aktivitas manusia. Misalnya pembakaran bahan bakar fosil, ini maksudnya adalah bahan bakar mobil, ya, kendaraan yang bergerak atau mesin-mesin yang stasioner. Pembakaran bahan-bahan kimia, ya, pada proses kegiatan industri. Nah, seperti ini, ya. Dan ini ada dua, ya. Pertama, emisi yang keluar ini karena menggunakan bahan bakar. Yang kedua, karena proses produksi. Nah, dan yang ini adalah asap yang keluar dari kendaraan bermotor. Dampak pencemaran udara bisa menimbulkan penyakit pernapasan, ya, kanker pada manusia. Bisa juga mengancam eksistensi tumbuhan dan hewan-hewan baik langsung atau tidak langsung. Jadi pencemaran di udara bisa juga merusak tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan hewan-hewan yang kecil ini sangat rentan karena terjadinya pencemaran udara. Dan bisa juga merusak, ya, mematikan ikan. Udara yang tercemar akan turun bersama hujan, ya, sehingga masuk ke perairan, menyebabkan biota-biota perairan bisa mati. Selanjutnya, bisa mengubah struktur atmosfer. Bisa juga membuka celah masuknya sinar radiasi ultraviolet. Ya, kita lihat gambarnya. Sekarang disinyalir bahwa lapisan ozon sudah semakin menipis, bahkan ada yang sudah berlubang, sehingga sinar ultraviolet tidak lagi tersaring sempurna di lapisan ozon. Sebagian sudah langsung menembus sampai ke bumi. Akibatnya semua panas matahari akan langsung sampai ke bumi. Akibatnya suhu bumi akan meningkat, ya. Nah, itu disebut dengan efek rumah kaca seperti ini, ya. Nah, suhu bumi yang meningkat antara lain bisa menghancurkan, melelehkan es-es yang ada di kutub. Komposisi atmosfer. Jadi sebagian besar atmosfer ini zatnya adalah nitrogen, yang kedua oksigen, selanjutnya gas mulia, dan diikuti oleh karbon dioksida sebanyak 0,03%, dan selanjutnya dengan kadar yang lebih kecil disebut dengan gas renik. Gas renik yang paling besar konsentrasinya adalah gas metana atau CH4. Sekarang kita lihat zat-zat pencemar. Ya, ini udah.
karbon monoksida, CO, nitrogen oksida, NOx, sulfur oksida, SOx, partikulat, dan hidrokarbon. Sekarang kita lihat karbon monoksida atau CO. Sumber gas CO di atmosfer sebagian besar berasal dari asap kendaraan bermotor atau akibat pembakaran bahan bakar fosil. Dampaknya adalah jika terisap ke dalam paru-paru, gas CO akan ikut dalam peredaran darah dan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan. Kita lihat reaksinya. Ya, dalam kondisi normal, ya, hemoglobin ya akan mengikat O2 sehingga dalam tubuh kita di dalam hemoglobin ada kandungan O2, jadi HbO2, oksihemoglobin. Semakin banyak oksigen dalam tubuh kita itu menyatakan kita semakin sehat. Nah, apabila di udara ada gas CO, karbon monoksida, maka karbon monoksida ini lebih reaktif dibandingkan dengan CO, artinya lebih mudah terikat oleh hemoglobin. Jadi kalau lihat dari reaksi yang kedua, jika di udara ada gas CO nanti akan masuk ke dalam hemoglobin dan mengusir O2 yang sudah ada di sana, sehingga di dalam hemoglobin akan kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen ini serasa seperti kita kesulitan untuk bernapas. Jadi HbCO ini 140 kali lebih stabil dibandingkan dengan HbO2. Ya. Dan darah kita lebih mudah menangkap gas CO dibandingkan dengan gas O2. Akibatnya apa? Hb tidak berfungsi lagi secara normal sebagai pengangkut oksigen dan tubuh kita menjadi kekurangan oksigen. Kita lihat ini pengaruh gas karbon monoksida terhadap tubuh. Pengaruh gas CO terhadap tubuh itu dipengaruhi oleh pertama dosis CO yang masuk ke dalam tubuh. Semakin tinggi dosisnya semakin berbahaya, kemudian lama pemaparan. Semakin lama kita terpapar juga semakin tidak aman. Jadi kalau kita terpapar 100 mg dengan kadar 100 mg per liter cuma sebentar, itu masih aman. Dibandingkan dengan kita terpapar dengan dosis 30 mg per liter. Tapi dengan waktu yang cukup lama, bisa menyebabkan pusing dan mual. Apalagi kalau terpapar dalam dosis yang lebih tinggi dengan waktu yang lebih lama. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, perokok contohnya itu akan mengeluarkan asap rokok yang mengandung gas CO lebih kurang 20.000 mg per liter. Nah, kalau dia merokok di udara di ruangan terbuka, maka akan terjadi pengenceran di udara sehingga menjadi 400 sampai 500 mg per liter. Nah, merokok dalam waktu yang lama, kadar karbon monoksida dalam darah kita berpotensi naik lebih kurang menjadi 6,9%. Dan inilah yang menyebabkan orang perokok bisa terjadi serangan jantung pada mereka. Selanjutnya nitrogen oksida. Sumbernya
Nah, bahan bakar juga, bahan bakar bensin, batu bara, gas alam, ya. Nah, batu bara juga gas alam. Nah, gas NO di udara terbentuk akibat panas dan panas pembakaran. Kita lihat reaksinya. Ini gas CO bertemu dengan oksigen terbentuk gas nitrogen oksida. Ya. Nah, NOx di atmosfer juga dipengaruhi oleh sinar matahari. Misalnya NO2 kena sinar matahari terbentuk NO dan oksigen. Oksigen bebas akan bereaksi lagi dengan oksigen yang lain terbentuk ozon. Ozon bisa bereaksi lagi dengan NO terbentuk NO2 dan O2. NO2 akan bereaksi dengan ozon terbentuk NO3. NO3 bereaksi dengan uap air akan terbentuk HNO3. Nah, inilah yang menyebabkan pH air bisa turun kalau di atmosfer banyak nitrogennya, ya, karena terbentuk asam nitrat, yaitu asam kuat. Dampak negatif dari gas NOx. Jadi bisa menyebabkan kerusakan paru-paru, membentuk asam, ya. Kemudian pada tanaman terbentuk bintik-bintik pada daun dan bisa mengganggu proses fotosintesa pada tanaman. Nah, kalau proses fotosintesa terganggu, tentu bisa ya daunnya lama-lama bisa rontok. Nah, gas NOx bereaksi juga dengan bensin yang terbakar dan hidrokarbon yang lain di bawah sinar matahari. Dan ini nanti mengakibatkan terbentuknya smog, ya, kabut yang berwarna kemerah-merahan. Dan ini sering terjadi di kota-kota besar yang belum begitu mempedulikan emisi kendaraan bermotor. Sulfur oksida atau SOx. Sumbernya juga dari pembakaran bahan bakar, tapi terutama bahan bakar stasioner, ya, yaitu bahan bakar batu bara. Bisa juga dari industri logam, ya, karena batu bara mana sulfur oksida ini atau belerang dianggap sebagai pengotor pada industri logam. Jadi harus dibersihkan, harus dikeluarkan dengan cara pembakaran, maka dia nanti akan terlempar ke udara, tapi nanti akan turun lagi bersama hujan ke bumi. Nah, ini contohnya zinc yang masih ada belerangnya, ya. Untuk membuang belerangnya maka dibakar. Nah, nanti akan terbentuk SO2. Kemudian PB yang masih ada belerangnya dibakar sehingga nanti akan terbentuk gas SO2. Ya. Nah, gas SO2 yang sudah ada di atmosfer itu akan bereaksi dengan oksigen terbentuk SO3. SO3 bereaksi dengan uap air. Nah, akan turun kembali ke bumi bersama hujan. Jadi terbentuklah nanti asam sulfit dan asam sulfat, yaitu asam kuat, ya, yang bisa menyebabkan pH air menjadi rendah. Akibat dari pencemaran SOx yaitu terjadinya hujan asam, yaitu hujan yang pH-nya rendah. Dan beberapa penyakit yang bisa diderita manusia. Bahkan bisa mengakibatkan penyakit kanker. Partikulat. Partikulat ada bermacam-macam. Yang pertama aerosol.
Aerosol itu adalah partikel yang terhambur dan melayang-layang di udara. Fog atau kabut ini adalah air, ya, butiran air yang ada di udara. Kemudian smoke atau asap ini campuran antara zat padat dan cairan yang ada di udara. Debu ini zat padat yang melayang-layang di udara. Mist ini zat cair yang bukan air. Fume yaitu asap yang keluar dari corobong asap, terutama dari corobong industri, asap industri. Smoke ini campuran asap dengan kabut, ya. Ini smoke ini campuran asap dengan kabut. Sumber-sumber partikulat. Sekitar 26,5% itu dari kegiatan agroindustri. Ya. Bisa juga dari pembakaran batu bara pada industri atau mesin-mesin yang stasioner, seperti pembangkit tenaga listrik atau kebakaran hutan. Atau bisa juga sumbernya dari letusan gunung api, ya. Gunung api meletus itu kandungan belerangnya cukup tinggi. Penyakit yang disebabkan oleh partikulat. Jadi umumnya partikulat ini kan berupa debu, ya. Jadi banyak berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan pernapasan, ya. Bahkan bisa juga menimbulkan kanker kalau itu dalam waktu yang lama. Hidrokarbon yaitu zat yang hanya mengandung hidrogen dan karbon saja. Sumbernya adalah bensin atau premium yang tidak terbakar sempurna. Atau bisa juga solar, ya. Nah, seperti ini. Jadi asapnya yang berwarna hitam. Jadi kalau dia cair seperti kabut berminyak, ya. Kalau dia padat seperti kabut hitam. Kalau hidrokarbon bereaksi dengan NOx, nah, dan oksigen bebas di udara, maka akan terbentuk senyawa peroksi asetil nitrat atau PAN yang ini. Jadi kalau di udara juga ada pencemaran oleh nitrogen, maka itu akan bereaksi dengan hidrokarbon ini dan oksigen di udara yang bebas, ya, akan terbentuk peroksi asetil nitrat atau PAN. PAN, peroksi asetil nitrat ini, kalau bisa lagi bereaksi dengan karbon monoksida dan ozon. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuknya kabut fotokimia, ya. Kabut fotokimia. Jadi kabut fotokimia ini terjadi karena gabungan dari beberapa bahan pencemar, yaitu senyawa hidrokarbon, senyawa nitrogen, dan karbon monoksida. Dampaknya adalah merusak tanaman. Daun tanaman akan menjadi pucat karena sel pada permukaan daun akan mati. Dalam jumlah sedikit tidak berbahaya, tapi dalam jumlah banyak, keberadaan hidrokarbon ini bisa menyebabkan keracunan dan merangsang terbentuknya sel kanker. Jadi dalam aplikasinya sebenarnya makanan yang dibakar itu kan sedikit bisa agak gosong gitu. Itulah hidrokarbon. Jadi tidak sehat sebenarnya kalau kita mengkonsumsi makanan
yang dibakar secara terus-menerus. Timbal pelumbung lead atau PB ya. Sumbernya dari emisi ya, buangan gas dari mesin dengan BBN-nya bensin. Nah, timbal ini berasal dari buangan dari bensin atau premium ya. Timbal ini ditambahkan dalam premium supaya menurunkan bunyi mesin. Jadi artinya sebagai anti knock ya, anti ketuk, jadi supaya bunyi mesin lebih halus. Dan juga untuk menaikkan angka oktan. Menaikkan angka oktan itu maksudnya supaya proses pembakarannya bisa lebih baik. Tetapi timbal ini tidak terbakar. Dia akan keluar lagi setelah proses pembakaran selesai. Nah, timbal yang digunakan dalam bahan bakar ini adalah timbal yang sudah direaksikan dengan senyawa organik. Dia bisa berupa tetramethyl TML dan tetraethyl tel. Ya. Jadi semakin banyak PB ini atau timbal ini terhirup pada saat bernapas, ya, maka pembuluh akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru dan akan terserap dan dia akan berikatan dengan darah di paru-paru. Kemudian dia akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya.